kalah menang itu biasa. Citra partai itu bahwa apalagi Gerindra ya, masa gak ada kader yang berani kan? Meskipun tidak sebanding dengan elektabilitas. Ya ikhlasin saja. Saya ditugaskan, meskipun ya baru lisan. Kita sebagai kader partai harus punya keberanian, contoh kepemimpinan ya, bahwa di partai itu tidak cengeng. Makanya sekali lagi Gerindra harus menjadi motor koalisi. Jadi bukan hanya sekedar tadi mencalonkan saja. Kalau emang di level nomor 1 itu kita agak berat gitu ya. Yang penting hari ini Gerindra harus jadi pemenang. Kan gini ya, mau ikut bertahan, ikut petahana atau mau melawan petahana, kan cuma itu saja di pilkada tuh. Ya, tapi kan tidak menjamin kemenangan juga kan kalau dengan pertahanan juga kan, betul kan? Kalau tidak harus menang dan ikut yang menang, boleh. Kali itu saya setuju. Pertanyaan selanjutnya sahatun pemenangan tinggal gitu. Ya, kenapa sih kayak ambisi gitu kudujung menang? Ya iyalah, kontestasi harus menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baraya Priangan. Ketemu lagi di Perspektif. Kita ditemani oleh seorang calon bupati, bakal calon bupati dari Partai Gerindra yang sudah memenangkan perhelatan pemilihan legislatif di Kabupaten Tasikmalaya. Beliau adalah Ketua DPRD sekaligus Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Tasikmalaya, Pak Asep Sopari Al-Ayyubi. Tepuk tangan. Tasik Caang. Di mana itu dapat ide Tasik Caang itu? Ya, ini saja spontan. Spontan. Untuk mudah diingat dan emang faktualnya secara fisik mungkin ada beberapa Tasikmalaya yang belum gitu. Caraang. Nah, jadi butuh penerangan yang sesungguhnya secara fisik. Oke, ini soal Caang fisik atau dua-duanya? Ada filosofinya, terlalu sederhana. Jangan dulu ke sana, yang ini dulu. Yang mana? Yang secara fisik, karena memang kurang lampu meren gitu kan. Ya, hanya sayang kabupaten belum bisa menyediakan karena belum ada menunya. Jadi kita harus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi atau pusat untuk bisa menyelenggarakan penyediaan yang lebih masif. Tapi untuk hanya sekedar memenuhi kewajiban beberapa titik itu masih bisa. Padahal penerangan itu salah satu hal yang penting yang diminta oleh masyarakat kan? Betul. Dan tentunya sama aktif meskipun tidak sebanding dengan elektabilitas. Maksudnya masyarakat minta lampu, tapi ya ikhlasin saja, udah gitu. Tapi belum tentu milih gitu. Ikhlasin saja, karena juga menjadi bagian ya pengabdian lah ke masyarakat. Ya. Oke. Betul. Tadi diikhlasin tuh, masyarakatnya udah cerdas. Urusan lampu, urusan pilihan, satu hal yang lain. Oke. Tadi kan kalau dari sumber APBD atau APBN ya oke. Itu juga emang masyarakat kita juga bisa menilai itu menjadi bagian dari pekerjaan atau pengabdian ya. Tapi kan beberapa hal yang tadi tidak terpenuhi oleh anggaran itu, tetapi pada faktualnya masyarakat membutuhkan ya kita dengan secara mandiri menggunakan saku pribadi juga sangat banyak. Ya terutama di Dapil 5 kemarin. Oh, berarti kemarin juga ada ya maksudnya pengabdian lah kepada masyarakat. Di antaranya ya sosialisasi dengan membagikan. Bahkan ada satu desa hampir tiap RT. Ketika momentum pemilihan kepala desa. Dan kepala desanya alhamdulillah beberapa itu terpilih. Salah satunya kolaborasi lah kira-kira caleg sama calon kepala desa gitu. Oke, secara filosofis apa itu Tasik Caang? Ya. Asep Sopari Tasik Caang. Secara filosofis apa nih? Ya, Tasik itu begitu kaya akan potensi ya. Baik sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang kreatif.
Jadi supaya ini mendapatkan hasil yang maksimal, kita para pengambil kebijakan ini harus memberikan produk-produk keputusan atau peraturan yang emang mampu menerjemahkan, merefleksikan, dan mampu direalisasikan dalam sebuah kebijakan produk pemerintah terhadap sumber daya yang kita miliki, yang kaya itu. Oke, berarti ya kalau kedua hal itu dilakukan, masa depan caang lah. Ya, cerah lah, tercerahkan kan gitu. Ya. Caang itu ya disitulah mencari solusi juga. Oh, caang itu diantaranya terang dalam mencari solusi. Selain visi yang tadi kedepannya mesti cerah gitu ya. Harus menjadi solutif apapun. Mungkin yang belum bisa baca harus. Mungkin nggak boleh ada yang nyumput juga ya kalau caang. Gimana? Nggak boleh ada yang nyumput. Oh, nggak boleh. Termasuk ya transparansi anggaran. Yang di belakang meja, yang di bawah meja. Sumput salindung. Transparan gitu ya. Transparan. Siga akuarium. Siga akuarium. Itu Kang Haji. Oke. Apalagi ya? Ya udah banyak lah contohnya. Yang pasti setiap kerumitan dan kesulitan yang dihadapi masyarakat, kita harus memberikan solusinya. Itu aja. Ya kalau caang-caang gitu kan kayak lampu, pelita gitu. Ya, menyinari gitu kan. Patromax gitu kan. Ya apapun lah. Ya. Yang penting setiap yang bersinar itu memberikan penerangan dan memberikan harapan. Ya, mina dulu mati ila nur gitu ya. Ya. Dari White Mocha. Kan dulu juga Ibu Kartini juga kebetulan bulan April nih gitu ya. Habis gelap terbitlah terang. Jadi sebetulnya itu yang gelap hatinya kan mau pikirannya. Iya, kan tadi ngomongin filosofinya juga kan gitu kan, bukan hanya sekedar fisik kan. Itu kan mendalam juga maknanya gitu ya. Oke. Dan itu direlasikan dengan kesejahteraan ya. Tuh. Oke, ngomong-ngomong sekarang udah definitif ya nyalon di Gerindra. Kalau waktu itu di podcast yang lalu, kita lihat podcastnya seperti apa. Beliau sejak lama sudah menyampaikan bahwa saya ditugasi untuk mencalonkan diri di eksekutif. Ya, di akhirnya lihat ada videonya, ada dong. Ada, saya ingat. Oke, kalau sekarang gimana? Ya, saya ditugaskan. Oke, tertulis apa lisan nih? Meskipun ya baru lisan, tapi kan kita harus percaya pada salah satu anggota Dewan Pembina kita. Saya kira dengan meminta untuk mensosialisasikan diri calon bupati itu bukan masyarakat nggak tahu anggota Dewan Pembina itu siapa. Oh ya, saya sebutkan aja Pak Haji Amir Mahfud yang menjadi pembina kita di wilayah Priangan Timur. Oke. Calon Watimpres. Insya Allah, dia jadi menteri pun bisa lah. Menteri Perhubungan dong. Amin kan. Jadi saya kira bukan dengan menugaskan itu bukan hanya sekedar menghibur atau hanya sekedar main-main kan gitu ya. Karena bagaimanapun berefek kepada berbagai hal ya. Baik secara materi atau secara psikis. Secara materi itu kan pada akhirnya juga kan. Saya itu membangun kembali tim. Termasuk juga membuat APK. Membuat narasi gitu ya. Membangun tim baik yang di medsos, di media, tim komunikator kan banyaklah hal yang namanya katakan sih secara umum orang ngomongnya tim sukses lah gitu ya. Ya. Jadi mudah-mudahan sukses tim, sukses juga yang didukungnya kan. Ya. Termasuk kalau secara psikis pasti semua banyak harapan. Terutama orang-orang yang dekat sama kita. Banyak pertanyaan juga. Mungkin sedikit habis lelah-lelah di pileg kemarin gitu ya. Tiba-tiba sekarang harus istilah itu mensosialisasikan diri, berkampanye juga. Kan secara pemikiran atau secara
selain fisik ya, juga cukup menguras energi juga. Kan kalau fisik tadi ya, tapi kalau membuat APK, membuat tim. Tapi kalau kita memikirkan strategi, itu kan yang digunain itu kan kepala kan. Iya. Berarti beban-beban ini juga yang harus seiring dan seirama supaya bangunan tim kita itu secara mental dan materi juga siap menghadapi tantangan. Berarti sekarang ketua rajin pasang APK, ya, turun ke bawah. Kemarin selama Ramadan itu kita mendirikan rumah singgah. Ya asruk-asrukan lah kasarnya ya. Gitu. Udah berapa titik sekarang? Apanya? Dicatat ya itu udah berapa titik? Ya ada tim lah yang catat matu ya. Udah banyak berarti ya. Salah, itu kan bagian dari proses, gitu ya. Dan kita ketika ditugaskan itu serius. Saya ingin memberikan pendidikan politik juga ke kawan-kawan bahwa kita sebagai kader partai harus punya keberanian dan bisa memberikan kepemimpinan, contoh kepemimpinan ya, bahwa di partai itu tidak cengeng. Kalah menang itu biasa. Kemudian kita juga harus menjaga citra partai itu, bahwa apalagi Gerindra ya. Masa gak ada kader yang berani kan gitu. Ya, harus begitu. Satu-satunya kader yang berani di Gerindra itu ya yang menyatakan dan secara jelas mensosialisasikan diri ya saya. Yang lain nggak ada ya? Belum mungkin. Belum. Iya. Dan saya menerima beberapa rilis dari Sekjen Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani, Ketua Harian Bang Dasko. Bagaimanapun Gerindra hari ini harus mengutamakan kader internal. Ya. Gitu, Kang Haji. Ini narasinya udah mengarah dan spesifik nih. Dan emang harus disampaikan. Karena ada tokoh lain yang katanya mau nyalon dari Gerindra, Pak Kiai Atam. Ya itu hal lain. Kalau saya kan tadi menyampaikan pesan dari DPP, soal hal lain kan itu situasi dan kondisi nanti yang menjawabnya. Oke, berarti ada langkah-langkah komunikasi politik dong sekarang yang hari ini dilakukan. Saya kira itu mah hal biasa lah. Ya, udah ketemu sama siapa aja ketua? Ada, kalau disampaikan rahasianya kebuka dong. Ya kita bocor-bocoran aja di sini nggak apa-apa kan? Adalah, tapi insya Allah saya komitmen dengan mentor saya, dengan pembimbing saya, Pak. Bagaimanapun perjalanan ini atas bimbingan Pak Hajabir Mahmud. Oke. Berarti gimana petanya kira-kira sekarang? Konfigurasinya mau gimana? Ya, saya kira Gerindra harus percaya diri ya. Gerindra 9 kursi. Iya, 9 kursi dan saya pemenang. Ngomong strategi teknis aja ya. Gerindra pemenang. Iya. 9 kursi. Iya. Sekarang ada PDI Perjuangan. Iya. Runner up dengan jumlah kursi yang sama. Lalu ada PKB. Juara nomor 3 ya. 8 kursi. Lalu ada Golkar. Keempat. 7 kursi. Disusul P3 kan. Nah kan perhitungan partai besar ini yang ini konfigurasinya seperti apa sekarang? Ya, kalau faktualnya kan kita harus juga membaca. PDI itu kan incumbent ya. Dan tidak mungkin incumbent tidak mencalonkan lagi. Dan incumbent itu posisinya hari ini kan tidak bisa menjadi wakil juga. Jadi mungkin bandulnya ada di situ satu. Kemudian Gerindra pun harus menjadi motornya juga, menjadi bandul bagaimana membangun komunikasi yang intensif gitu kan dengan beberapa partai politik untuk membangun koalisi. Karena 9 kursi itu tidak cukup. Nah, kalau kita
berharap positioning partai ini mendapat setara atau mendapat apresiasi, menunjukkan apresiasi masyarakat dengan memilih Gerindra kemarin juga harus menunjukkan keberanian itu untuk menjadi motornya koalisi. Sebenarnya nggak berani juga sebenarnya nggak apa-apa ya. Gimana? Cuma nggak elok kalau partai pemenang nggak nyalonin gitu. Nggak. Kan tujuan partai politik berkuasa. Ya maksudnya begitu. Jadi menunjukkan itu bukan hanya karena, maksud saya bukan karena alasan masa sih mana nyalonkan, ya bukan begitu juga. Kan harus by design juga, Bos. Oke. Masa nyalonkan hanya ujug-ujug sekedarnya juga, nggak begitu. Ya partai juga harus punya tahapan-tahapan. Apalagi ini 2 kali menang di Kabupaten Tasikmalaya beruntun gitu ya. Berturut-turut. Saatnya emang betul tadi partai politik itu harus berkuasa dan harus berani kan gitu. Makanya sekali lagi Gerindra harus menjadi motor koalisi. Jadi bukan hanya sekedar tadi mencalonkan saja. Dengar-dengar kabar katanya Gerindra sudah komunikasi dengan PDI Perjuangan. Tidak dengan PDI saja, komunikasi kan dengan setiap partai kan kawan-kawan juga semua. Kemarin juga saya ngobrol dengan beberapa ketua partai. Bahkan di DPRD itu kan pimpinan partai juga ada semua. Kita komunikasi informal, komunikasi formal juga sering. Ya, kalau gitu itu kan komunikasi anggota DPRD, bukan maksudnya kan di sela-sela itu kan serius juga ngomongin. Atau jangan-jangan nih Gerindra mau gabung sama PDI Perjuangan nih. Nggak, segala kemungkinan kan bisa terjadi, Bos. Ya makanya saya mau nanyain kemungkinan itu. Kemungkinannya bagaimana? Apakah Gerindra berdiri? Gini lah. Kalau Gerindra berdiri sendiri itu nggak mungkin karena kurang kursi. Kurang kursi. Tapi kita kembalilah. Gerindra ini juga kan jadi pemenang. Jadi alangkah lebih strateginya, lebih baiknya melanjutkan dari mandat rakyat Kabupaten Tasikmalaya itu, bahwa Gerindra itu harus hari ini harus menunjukkan bahwa harus menjadi pemimpinnya dalam berkoalisi. Tadi udah ada kata melanjutkan. Ya, melanjutkan mandat masyarakat. Melanjutkan. Ya mandatnya kan sekarang ke Pak Ade. Bukan mandat di legislatif. Legislatif kan gitu. Kan sebelum kekuasaan eksekutif juga harus nunjukin dulu partai itu kan harus besar dulu kan gitu. Dan ini kita 2 periode ini 2019 dan 2024 menjadi pemenang di kabupaten gitu. Ya, kalau dalam pileg. Dan pileg kan biasanya pileg itu juga memberikan cukup referensi kan, memberikan perspektif juga bahwa ini partai ini besar, nah kan harus menjadi sesuatu juga, menjadi pelapis orang lain juga kurang baik juga sih kalau menurut saya. Tapi non politik, bisa aja terjadi kemungkinan juga kan, setuju ya? Iya. Tapi kan nyalonin. Kalau maju nyalonin kan harus menang juga. Harus menang. Setuju. Ya. Dan jangan sampai hanya sekedar nyalonin. Harus dibuat juga strategi kemenangan itu seperti apa. Iya. Berarti ada 2 kemungkinan ya. Gimana? Kemungkinan pertama Gerindra gabung PDI Perjuangan, lalu nyodorin kadernya misalkan Asep Sapari jadi wakil. Wah, ini pertanyaannya mancing wae kadit. Atau Gerindra Asep Sapari berdiri sendiri, diusung Gerindra untuk melawan petahana. Kan pilihannya 2 gitu. Enggak. Kemungkinan itu kita yang menentukan. Pertanyaannya seperti apa untuk memenangkan itu? Karena sekarang kalau lihat sekarang itu, itu kan sudah mulai terbangun nih, gitu. Calon bupatinya, calon wakil bupatinya, gimana? Sebisa mungkin kan harus mampu membangun koalisi dengan beberapa partai, termasuk juga wacana bagaimana koalisi tingkat nasional kemarin di Pilpres itu juga diturunkan menjadi koalisi pilkada di tingkat kabupaten kota. Itu kan wacana yang dibangun.
tapi faktualnya juga menyesuaikan dengan keadaan dan situasi di kabupaten atau kota. Nah, karena itu ada wacana itu dan ada benang merahnya dengan koalisi di Pilpres, ya kita dengan teman-teman yang ada di koalisi itu juga bagaimana membangun menjelang pilkada ini dan komunikasi itu berlanjut di tingkat bawah. Kan upaya dulu, bagaimanapun kita maksimalkan di situ. Dengan sampai hari ini sih belum menyebut nama. Meskipun tadi ada ya, dari Golkar siapa, dari Gerindra siapa, misalkan ya, dari PAN juga ada gitu ya. Ya kan sedikit agak mustahil ya. Gimana? Kalau lihat sekarang. Dalam politik itu tidak ada yang mustahil. Semua bisa fine-fine saja sebetulnya. Oke. Gitu ya. Berarti kemungkinan Gerindra akan bangun koalisi dengan Golkar, Demokrat, PAN. Harapannya sama sesuai dengan partai-partai lain. Koalisi Pilpres. Harapannya kan begitu. Tapi kini ini harus ada upaya dulu. Sampai sejauh mana kita mengupayakan itu bisa terwujud. Ya kan koalisi Pilpres susah juga diterapkan di koalisi Pilkada. Kan iya, tadi kan bagaimana situasi dicangkok gitu kan susah. Atau di copy paste gitu ya. Iya, copy paste. Ya kan susah juga. Iya, kan tadi ada chemistry, ada tujuan politik. Iya, ada ketokohan lokal kan itu. Ya, saya juga garis bawahi tadi, tapi tergantung situasi dan kondisi di tingkat kabupaten kota itu sendiri gitu ya. Apakah itu memungkinkan? Ya, kita upayakan supaya itu menjadi kenyataan. Kalaupun tidak mungkin ya cari alternatif lain. Nah, gitu. Apa itu alternatifnya? Ya, hari ini juga saya juga mendapat beberapa arahan dari Dewan Pembina kita bahwa Gerindra harus sedikit fleksibel. Okay. Mungkin juga kalau emang di level nomor 1 itu kita agak berat gitu ya. Yang penting hari ini Gerindra harus jadi pemenang. Okay. Kalaupun pilihannya misalkan, maaf ya tadi jangan mengarahkan ke pertahanan. Ya kalau terarah juga kan nggak apa-apa orang. Oh ya nggak apa-apa juga. Cuma kan ini hostnya jangan mengarah-ngarahkan begini gitu kan. Ya kan kalau host bebas kan. Oh bebas ya. Apa? Cuma kumaha jawabannya ya gitu. Bisa wae. Kan gini ya, mau ikut bertahan, ikut petahana atau mau melawan petahana, kan cuma itu saja di pilkada tuh. Ya, tapi kan tidak menjamin kemenangan juga kan kalau dengan pertahanan juga kan, betul nggak? Ya tergantung kalkulasi politik kalau itu kan, itu. Maka kalkulasi politik Gerindra hari ini itu yang dipertanyakan. Berarti kita harus secara cermat bagaimana menghitung kalkulasi itu, ya itu. Oh belum dihitung sekarang? Ya berjalan lah harus kan. Kan masih kene istilahnya itu penjajakan lah gitu kan. Ya. Betul kan seperti itu. Oke. Ya belum oke. Belum ya. Jadi kalau menurut saya pencakokan koalisi Pilpres itu agak susah kayaknya agak susah karena di tubuh masing-masing partai ada tokoh-tokoh, ada tokoh yang mau maju juga. Sebut kata dari Golkar ada sosok Iwan Saputra dan Heri Purwanto. Dari PAN ada sosok Asep Jul atau mungkin muncul sosok lain gitu kan di kemudian. Ya tapi kan ada kompromi. Demokrat ada Ferry William. Ada gitu. Kompromi kan, ada komunikasi politik, ada ini kita kan akan menghitung dan mengukur kemaslahatan kita di mana dan value atau nilai untuk kita bisa menuju kemenangan itu juga nanti kan ada hitung-hitungan politiknya. Terus pembagian sharing dengan partai politik, bagaimana masa depan partai ini juga kan itu harus menjadi pembicaraan elit juga. Nah, saya kira kalau itu ada titik temu kan
kemungkinan besar juga isu bisa dibangun koalisi itu. Begitu. Jadi meskipun ada elit-elit hari ini dan muncul beberapa figur di berbagai partai, saya kira dengan komunikasi politik yang lebih intens dan pembagian peran lebih diutamakan kepada partai-partai, saya kira semua juga bisa menerima tawaran itu. Oke. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar mengekor lah gitu, diajak, setelah itu ditinggalkan atau tidak diberi peran apa-apa, ya juga partai politik juga kan tidak mau kan gitu. Ya itu. Ngomong sharing kekuasaan kan agak susah kalau levelnya kabupaten ya. Ya tapi kan dengan kalau nggak bupati, wakil bupati gitu, mana bisa ngeplot sekda atau dinas. Enggak, sharing itu kan saya tidak ngomongin kekuasaan tadi. Ya. Sharing itu kan berbagi peran lah kalau di bawah itu. Tapi hal yang penting kan menyamakan visi. Iya, menyamakan. Itu udah pasti. Itu kan kalau sudah ketemu, ya kita masuklah pada visi misi bersama kan. Tidak bisa visi misi datang sorangan-sorangan. Ya. Gitu. Berarti Gerindra ini punya beban yang sangat besar ya. Bukan beban, peluang. Beban menang pemilu dan beban harus menang di pilkada. Ya iya, konsekuensi. Ya. Dan itu menjadi harga partai. Berarti harus ikut yang menang. Kalau tidak harus menang dan ikut yang menang. Boleh. Kali itu saya setuju. Jadi Gerindra itu harus jadi pemenang. Iya. Dan ikut yang menang. Itu saya setuju. Tapi bukan berarti seolah-olah lebih menang itu sah. Nah itu yang perlu dievaluasi kan, harus dihitung kan gitu. Ya, gitu ya. Bos. Emangnya kalkulasi politik hari ini gimana? Kalau kalkulasi politik ketua itu ditetapkan sebagai calon bupati, Gerindra menetapkan jalan. Harus sebagai kader Gerindra itu tidak boleh mundur. Bahkan itu harus menjadi pemicu, dan kepercayaan itu menurut saya ada satu kebanggaan dan kehormatan juga. Harus dibuktikan dengan kerja-kerja. Kalau kalkulasi politik Gerindra itu, oh ini kalkulasinya kayaknya Jet 2 deh. Gimana? Ini pertanyaan saya sangat realistis. Kan harus ada alasan, Pak. Bapak menanya begitu ke saya. Itu harus ada alasan. Alasannya apa gitu kan? Baru saya akan jawab. Ilmu gitu kan? Tentang segala kemungkinan. Iya, setuju. Dan dinamikanya kan sangat harian, itu bisa berubah. Tapi pertanyaan itu harus ada alasannya. Kenapa Bapak memberikan pertanyaan itu pada saya yang saya udah jelaskan bahwa potensi Gerindra dan saya itu di Jet 1 kan gitu. Oh. Ya. Jadi untuk sementara tidak ngomong Jet 2. Boleh, tapi berilah alasan yang saya juga bisa menerima pertanyaan itu. Ya jika berdasarkan kalkulasi politik. Ya kalkulasi Bapak. Kalkulasi Bapak apa? Kalkulasi Bapak itu apa? Itu alasannya kan gitu kan? Bukan jika. Oh, nah boleh jika. Saya ngomong kemungkinan kan. Ya jika boleh. Ya. Jika kalkulasi politiknya, oh ini Jet 2 nih. Ya. Siap juga. Saya kira itu disebut kompromi politik. Nah. Dan kita bisa membaca secara rasional, bukan emosional. Tapi ketika diberi tugas dan beri mandat, harus posisinya di Jet 1 dan menunjukkan Gerindra itu harus memenangkan pilkada, yaitu jalan dulu secara maksimal. Oke. Nah itu bro. Saya kayaknya ke pertanyaan yang lebih spesifik lagi. Kalau ketua sekarang nyalon Jet 1, profiling calon wakil seperti apa? Bisa yang kira-kira kalau saya sih idealnya lah. Sebetulnya sih fleksibel. Cuma kalau lebih spesifik lagi, ya tentunya juga yang bisa melengkapi kekurangan. Mungkin dari pengalaman politik praktis boleh, dari pengusaha juga boleh, atau dari sosok ulama sama kiai juga.
tapi memahami situasi dan kondisi peta politik di Kabupaten Tasikmalaya. Bisa. Dari kalangan santri juga bisa. Dari pengusaha juga. Oke. Dari politisi juga bisa. Cuma mempunyai disparitas yang keunggulan masing-masing punya. Saling melengkapi. Jadi, tetap yang bisa melengkapi. Iya. Yang bisa melengkapi. Meskipun belum menyebut nama ya. Karena masih jauh. Ya. Dan idealnya dengan partai apa itu? Ya, kita coba upayakan dulu tadi dengan teman-teman yang satu koalisi dan itu dengan koalisi Pilpres, dan itu juga secara bertahap kita juga sudah membangun komunikasi ke arah sana. Jadi gitu. Diupayakan koalisinya nyangkok dulu ya. Nyangkok. Meskipun tidak menutup komunikasi dengan teman-teman yang lain, saya juga dengan Pak Tiga sering chatan dengan Kang Cecep juga suka ketemu gitu ya. Atau dengan PKB juga kan, dengan teman PKB juga akrab juga kan gitu. Tidak, jadi itu kan hanya upaya saja, tetapi faktualnya nanti kita dengan siapa juga is okay. Nggak masalah. Tidak masalah. Kok PDI nggak disebut-sebut? Kan saya jat satu tadi, kan PDI mah udah pasti jat satu kan. Berarti sudah siap untuk melakukan. Harus siap. Untuk melawan. Harus siap. Harus siap. Iya. Kalau kalkulasi politiknya, oh ini Gerindra kompromi nih di Jet 2. Kan tadi udah dijawab. Belum. Pertanyaannya idealnya dengan siapa? Kalau di Jet 2, jeung nupi menangan. Pertanyaan selanjutnya sahatun nupi menangan tinggal gitu. Ya. Iya. Kenapa sih kayak ambisi gitu kudu jeung menang? Ya iyalah. Yang namanya ikut kontestasi harus menang. Gitu. Dan menang itu kan dalam artian memenangkan hati rakyat juga, karena kita kesana kan harus mengabdi kan gitu. Jadi dengan kalkulasi politik ini menang. Ya, saya kira mungkin kita bicara di belakang, iya ya, di belakang kamera. Nanti kan Pak Muhajir ngasih ke saya merintah kalkulasi saya apa, nepi menangan teh iya. Ya tinggal dipertimbangkan aja dan dihitung itu kan. Repot amat sih. Kan ini publik kan pengen tahu. Oh iya kan, meskipun saya tidak menyebutkan dengan siapa, nanti juga kan ada hitungan gitu ya. Dan hitungannya belum muncul di sini gitu. Nanti podcast lagi lah. Tah ketua cenah pemenangan ieu bersaya teu kudu panjang lebar. Nyesok jadikeun. Nah, gitu. Saya nggak melakukan kalkulasi, nanya aja. Publik tahu aja. Bapak ini kan juga politikus juga, konsultan politik juga gitu ya. Jadi punya media juga kan gitu. Saya lagi semangat. Minum dulu. Nanti saya yang ditanyain kalau gitu. Oke, Kat. Oke, menarik sekali. Semangat Oke, menarik sekali perbincangan bersama Ketua DPRD Pak Asep Sopari Al-Ayyubi yang juga bakal calon Bupati dari Partai Gerindra. Mudah-mudahan lancar segala urusannya, dan mudah-mudahan kan kalkulasi politiknya tidak salah. Oke, pemirsa, kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan pembahasan yang mungkin lebih mendalam lagi, kita korek informasinya. Sekarang beliau masih malu-malu untuk bicara Galah. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.